Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan selamat berjumpa kembali. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Saya ajak kita berdiri. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau saat ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Sepekan kami sudah beraktivitas, Engkau selalu menyertai, memimpin dan memberkati Tuhan. Bahkan sepanjang hidup kami penyertaan-Mu sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami sudah berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, lawatlah setiap kami ya Tuhan. Jamah dan urapi kami. Kami perlu hadirat-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Terlebih urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut bibirnya sehingga apa yang disampaikannya benar-benar berasal dari Tuhan, dan firman-Mu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Buka hati setiap kami Tuhan, supaya kami mudah mengerti apa isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan. Baik untuk pemimpin pujian, untuk para singer, untuk tim pemusik, tim multimedia, aser kolektan, anak-anak tamborin, bahkan untuk guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati setiap mereka ya Tuhan. Engkau berikan kerinduan supaya mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dan kuduskan alat-alat yang digunakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di bawah ya Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati setiap anak-anak kecil ini ya Tuhan, supaya sejak kecil mereka juga mengenal firman-Mu, mengenal kasih setia-Mu ya Tuhan, supaya cinta akan Tuhan tumbuh sejak mereka kecil ya Bapa. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang membimbing mereka ya Tuhan. Berikan hati yang mengasihi anak-anak, juga bisa mengajar anak-anak dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti untuk anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami mohon pimpinan-Mu untuk ibadah saat ini ya Tuhan, dari awal sampai berakhirnya ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Belum kedengaran suara ada sukacita hari ini, amin. Oke, puji nama Tuhan, di mana hari ini kita dipertemukan kembali untuk kita bersama-sama mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merenungi bersama-sama. Minggu lalu sudah kita bahas terkait kemerdekaan, dan pada hari ini kita akan fokus ke bagaimana kita mengimplementasikan kemerdekaan itu sebagai orang-orang Kristen. Sebelum kita lebih jauh dalam ibadah kita pada hari ini, saya ajak kita merenungi bersama-sama kebaikan Tuhan. Kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya, untuk kita dapat bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Dan kita mau mengingat juga saat Tuhan melukis hidup kita hingga hari ini, dan kita mau bersyukur kehadirannya. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu kembali, untuk ya Tuhan menyanyikan pujian kami, untuk menaikkan syukur kami, dan untuk mendengarkan ya Tuhan apa isi hati Tuhan kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ke tangan kasih-Mu kepada Engkau ya Tuhan, diri kami masing-masing, segala pergumulan kami, segala masalah kami,
Segala berkat-berkat yang telah kami terima, semua kami jadikan ucapan syukur kehadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh bertemu dengan Engkau. Kami ya Tuhan siap untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau menyanyikan sebuah lagu yang belum pernah kita bawakan di Gereja Isa Al-Masih Taman Harapan Baru. Tetapi kita mau menyatakan bahwa sejak kita bertemu Yesus, hidup kita bukan lagi hidup yang gelap kelabu, tetapi hidup yang berwarna karena Yesus. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi. Hidupku bukan lagi lukisan kelabu, selalu penuh dengan warna-warni yang indah, karena Kau pelukisir. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau penuntun langkah. Katakan ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku, sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana. Kita menyanyikan lagu dari bait kedua, di mana bait kedua mengatakan sejak ku berjumpa Yesus hidupku bukan. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah. Hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau penuntun langkah. Katakan ku bersyukur
anugerah-Mu, dan semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan kasih-Mu, kami percaya Tuhan berdaulat, dan kami percaya ya Tuhan, roh Tuhan terus menyala dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga dengan adanya kemerdekaan yang Tuhan berikan ke dalam hidup kami ya Tuhan, bukan hanya bangsa kami tetapi diri kami juga merdeka ya Tuhan, dan kami siap mengimplementasikan kemerdekaan untuk menjadi hal yang baik ya Tuhan di hadirat Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan kasih-Mu, kami percaya Tuhan berdaulat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekali lagi. Shalom. Boleh dong salam kiri kanannya, boleh dong kita sapa, kita berikan senyuman terbaik ke sebelah-sebelah kita gitu ya. Kita bagikan segala sesuatu senyum yang indah itu kepada mereka. Boleh duduk dulu Bapak Ibu, dipersilahkan. Di sini saya mau ngajak kita bersama-sama bernyanyi suara kemenangan, di mana baitnya mengatakan, besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, ku kagum
kuat bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian di sini yang menyatakan ajaib Kau Tuhan, karena tak terbayang kebesaran Tuhan. Katakan tak terbayang, tak terbayang dan tak terbanding kekuatanmu Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita mau sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja dunia. Kita menyanyikan lagu dari awal kembali. Kita mau sama-sama katakan tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan kekuatan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas, mari sama-sama katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Berikan nama yang kepada Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tema hari ini itu bagus, ini just sharing dulu ya, izin ya Bapak Ibu. Melayani sebagai orang merdeka. Saya kalau ingat pelayanan pertama saya di depan mimbar itu usia SMA Bapak Ibu. Usia SMA di mana Tuhan percayakan untuk saya melayani Tuhan melalui worship leader, dan saya menikmati itu sekali. Menikmati kenapa? Karena ini panggilan yang Tuhan percayakan ke hidup saya. Demikian juga saya berbangga hati saat teman-teman dancer junior boleh maju ke depan gitu ya. Boleh maju untuk melayani Tuhan sebagai orang yang merdeka. Karena pelayanan bukan hanya bicara terkait, dia senior, dia jago. Enggak. Kalau di kacamata saya dan pengalaman hidup saya yang Tuhan izinkan terjadi, pelayanan itu dari keinginan kita untuk memulai. Dan ya cukup bangga saat ya adik-adik kita boleh maju ke depan, membuktikan filosofis bahwa melayani Tuhan dengan penuh kemerdekaan adalah benar-benar melayani Tuhan. Gak harus nunggu usia tua dulu, tetapi siapapun yang memang punya hati dan memang layak memiliki talenta untuk memuliakan nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Adik-adik ini bisa untuk maju ke depan, demikian juga kita semua Bapak Ibu sekalian. Kita sudah diberikan kemerdekaan, kebebasan dan talenta daripada Tuhan untuk kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan saya ajak kita mempersiapkan hati kita untuk meresponi akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak kita semua menyadari terlebih dahulu bahwa kita sudah diberikan kebebasan oleh Tuhan. Kebebasan untuk mengenal Dia dan menyatakan cinta kita kepada Dia. Dan kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu, di mana lagu ini menyatakan, ku bebas Tuhan. Thank you.
Terima kasih Tuhan atas kebebasan yang Tuhan berikan untuk kita semua datang ke hadirat. Lagi kita responi, katakan ho ho ho. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Katakan oleh darah Yesus, oleh
kami yang ada di surga, kami mengucap syukur. Karena Engkau sendirilah yang telah hadir di tengah-tengah kami. Kau membuat kami begitu leluasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menjumpai hati yang sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan. Seperti Engkau mengunjungi Maria dan Marta di Betania, Engkau juga mengunjungi kami. Dan yang Engkau mau kami seperti Maria yang sekarang mau duduk diam untuk mendengar perkataan Yesus. Roh Kudus di tengah-tengah kami siap mendengar. Karena kami semua ini ada dalam rencana Tuhan. Sebagaimana puji-pujian telah menuntun kami, kini kami mau siap mendengar apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah bersama pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Galatia 5. Dari Galatia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Galatia 5 ayat 1 sampai ayat 15. Satu perikop ini akan kita baca. Walaupun perenungan kita itu ada di dalam satu ayat yang penting. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Supaya kita, saya membaca dari terjemahan baru ya, kedua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat, kamu hidup di luar anugerah. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menurut kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutnya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Namun orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Lagi pula aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah. Supaya jangan kamu saling membinasakan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan senantiasa. Bapak Ibu, melayani. Ya, kita memang perlu ingat lagi karena kita orang Indonesia, kita harus ingat arti melayani dalam bahasa Indonesia itu seperti apa. Melayani dalam bahasa Indonesia yaitu KBBI kita itu berarti bahwa melakukan suatu pekerjaan yang memerlukan
pengabdian, ya, pengabdian dan kesetiaan. Itu arti kata melayani. Melayani itu juga bisa berarti mengurus, mengelola sesuatu tidak dengan sembarangan tapi dengan baik, sebaik-baiknya. Artinya memberikan sebuah pelayanan, memberikan sebuah jasa kepada orang lain. Ya, itu arti melayani. Jadi melayani selalu berkaitan dengan orang lain. Ya, Bapak Ibu. Jadi dalam pengertian yang luas melayani itu membantu, menolong orang lain. Di dalamnya juga bisa menghibur, membuat orang lain senang. Nah, itu dia melayani. Jadi kalau orang yang melayani itu terlihat dia selalu ingin membuat bukan dirinya untuk dirinya senang tapi orang lain senang. Nah, melayani sekarang menurut Alkitab, menurut yang kita pahami, melayani bisa melayani Tuhan. Tindakan yang kita lakukan dengan hati yang tulus, taat sama perintah Tuhan, itu berarti kita melayani Tuhan. Kalau kita mengatakan kita melayani sesama, itu juga suatu tindakan kasih yang kita lakukan untuk memberkati atau membantu orang lain. Jadi nggak jauh berbeda sebenarnya dengan pengertian bahasa Indonesia. Melayani itu memerlukan pengabdian, tapi lebih ada unsur memerlukan kerendahan hati untuk menjadi pelayan bagi orang lain. Kalau kita bilang melayani, itu berarti kita siap mengutamakan orang lain. Saudara, ketika kita sekarang masuk dalam konsep melayani menurut Galatia pasal 5 tadi, ayat 13 khususnya, itu diangkat oleh Paulus melayani sesama dengan kasih. Nah saudara, Paulus sangat fokus melihat jemaat di Galatia bagaimana mereka banyak sekali tantangan. Tapi Paulus mengarahkan mereka untuk melihat bahwa yang paling penting ketika kamu menghadapi banyak goncangan, harus kembali kepada kasih, ya, melayani dengan kasih karena kasihlah yang terbesar, melayani sesama seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bisa melayani di gereja, kita bisa melayani di mana saja. Tapi terkadang pelayanan kita itu seperti yang Paulus katakan, bukan pelayanan yang memberkati orang lain. Maka dia kasih tanda awas kepada jemaat di Galatia. Jangan saling menggigit, jangan saling menelan, apalagi saling membinasakan. Artinya banyak orang berkata melayani tapi di sana dia hadir dan menjadi batu sandungan. Nah saudara-saudara, nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia ini masih sangat relevan sampai saat ini kepada kita yang melayani Tuhan, dan terutama dalam kehidupan sehari-hari kita. Barangkali beberapa waktu lalu kita sudah belajar bagaimana hidup dengan karakter Kristus. Jadi kalau kita melihat bahwa pelayanan sekarang itu sudah banyak dirusak oleh pribadi-pribadi tertentu, sehingga saya juga kaget loh Bapak Ibu kalau sekarang itu ternyata ada grup pelayan, grup yang butuh pelayanan. Itu bisa ratusan orang yang mencari pelayanan, kemudian ditawarkan, kamu mau melayani, PK-nya berapa, di mana, iya betul ya. Saya sampai sekarang pelayanan tuh udah jadi kayak profesi, pekerjaan. Bahkan saya juga baru dengar, di situ nggak Kristen pun boleh. Karena gereja-gereja sekarang kan banyak, apalagi yang kebaktiannya 5 kali, 7 kali. Butuh usher, butuh kolektan, butuh WL, main musik. Wah, jadi melayani untuk kondisi sekarang ini sudah sangat rancu ya Bapak Ibu. Bahkan mereka melayani ya pilih-pilih gitu ya, bukan cuma di antara jemaat, bahkan gereja-gereja, gembala-gembala, pendeta-pendeta juga dipanggil pelayanan. Di situ berapa, PK-nya berapa, kira-kira saya bisa menghidupi anak enggak, saya begini, wah udah. Maka saya bersyukur kepada Tuhan di bulan kemerdekaan ini, gereja ini kembali mengambil tema yang perlu kita renungkan lagi. Tepat sekali, kita di-refresh lagi. Apa arti melayani
sebagai orang merdeka. Dalam ayat 13 tadi saya fokus bagaimana pertama, melayani sebagai orang merdeka itu berarti bebas dari perbudakan dosa. Bebas dari kuasa dosa yang menguasai kehidupan kita. Bahkan yang menguasai diri kita. Kita menjadi disebut orang yang merdeka itu karena kita sudah bebas dari jerat hukum. Karena dosa kita sudah akan menerima hukuman yang kekal, bukan? Tapi karena kasih Kristus kita bebas dari jerat hukuman. Kita bebas dari hukum Taurat. Kita bebas dari hidup yang tidak berarti tadi ya. Tapi kita sekarang sadar bahwa kita bebas untuk memilih hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia inilah kita menemukan orang yang sudah bebas itu cara hidupnya udah beda. Bukan sembarangan tapi dituntun oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bebas dari hukum Taurat ini sebenarnya kita harus sadar bahwa hukum Taurat itu sudah menolong kita untuk kita mengenal diri kita itu sebagai orang berdosa. Jadi kita seharusnya sudah tidak boleh terikat dengan hukum Taurat. Jemaat di Galatia pada saat itu memang sedang mengalami krisis oleh karena masalah yang serius yang dihadapi adanya guru-guru palsu yang mempengaruhi mereka. Ajaran-ajaran sesat yang timbul pada masa itu di mana orang percaya kalau kamu mau diselamatkan harus disunat ya. Mungkin kalau kita sekarang nggak begitu. Kalau kamu mau jadi orang percaya plus kamu harus bayar perpuluhan. Plus kamu harus berpuasa dan lain-lain. Kamu harus melakukan ini itu. Banyak tambahan begitu ya. Nah itu yang merusak suasana di jemaat Galatia. Itu sebabnya ya jemaat sudah terpengaruh. Mereka juga mulai menyimpang dari Injil yang murni yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Paulus menyadari bahwa sebenarnya jemaat itu udah tahu. Paulus sudah ngajarin mereka Injil kebenaran yang murni itu bahwa kita dimerdekakan satu-satunya hanya karena anugerah Kristus. Hanya karena anugerah kasih karunia Kristus itu cukup. Tidak perlu ditambah-tambahin. Tapi karena pengaruh. Apalagi kalau orang yang masuk ke dalam jemaat itu orang yang berpengaruh. Dia tambahin lagi enggak cukup. Harus ini, harus itu. Harus ini dan harus itu. Bapak Ibu Saudara jemaat kalau kurang pemahaman, tidak teguh pendirian, maka mereka terpengaruh. Jadi sebagian jemaat itu mulai merasa, oh kalau begitu saya harus hidup kembali seperti dulu. Menurut hukum Taurat. Artinya orang ini kembali ingin hidup seperti yang dulu. Padahal kalau mereka hidup menurut hukum Taurat, jujurnya kita gak bisa. Bapak Ibu bukankah kalau kita belajar lagi, kita bilangan, imamat, aduh puji Tuhan kita bukan orang Kristen yang harus menurut seperti gaya hidup orang Israel dengan aturan. Korban ini, korban itu, potong ini, potong itu. Hidup kita udah kayak apa gak kebayang. Nah ini yang dimaksudkan Bapak Ibu. Kita sudah dibebaskan dari itu. Dari hukum Taurat yang menekan. Yang memang Tuhan pakai mengingatkan kita dari hukum Taurat itu kita melihat kita manusia tidak berdaya. Mau sehebat apapun kita tidak bisa mentaati 10 hukum Taurat itu. Apalagi dengan perincian-perinciannya. Nah Bapak Ibu dengan kita tidak berdaya justru Tuhan beranugerah. Sehingga kita percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya yang berkuasa menolong kita, menebus kita, menyelamatkan kita dari hukuman dosa, jerat hukum Taurat, jerat maut kekal. Kita sudah dibebaskan cukup dengan darah Yesus Kristus di atas Kalvari. Apakah saya harap ibu bapak semua masih menyimpan kebenaran ini di hati. Ini gak boleh diganggu gugat. Itu harus ada ya bapak ibu. Maka Paulus mengoreksi jemaat di Galatia supaya kembali lagi ke ajaran. Paulus ingatkan lagi tentang anugerah Allah, kasih karunia Allah. Engkau sudah menang dari dosa. Jangan mau kembali lagi hidup dalam dosa.
Nah itu kan yang sering terjadi kekristenan sekarang ini, bukan lagi pengajaran tapi kadang-kala kesaksian hidup. Sedih Bapak Ibu Saudara kalau berita-berita media sosial itu udah gak beda dengan kelompok-kelompok tertentu. Gimana pemimpinnya mencabuli anak-anak buahnya. Kok kayaknya itu sekarang sedang marak di mana-mana ya. Seolah-olah orang bilang, oh biasa ya, termasuk biasa. Maka saya tidak heran, saya baru pulang kemarin dari NTT dan saya melayani di penjara. Bapak Ibu, itu daerah Kristen loh. Yang di penjara itu banyak orang Kristen, 100-an lebih. 80% pelecehan seksual. Banyak orang dikuasai nafsu. Ngeri sekali. Jadi bukan pengajaran, bukan ajaran mereka mungkin masih baik. Tapi perilaku mereka merusak. Kita juga sudah dirusak dengan banyak hal. Orang bisa bercerai dengan gampang. Seolah-olah itu biasa. Ini yang membahayakan kita. Seolah-olah kita dibawa kembali kepada kehidupan yang dulu dikuasai oleh dosa. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan dalam ayat 13 khususnya, kamu telah dipanggil menjadi orang merdeka. Bahkan kalau dikaitkan di ayat 1, sungguh-sungguh merdeka. Kemerdekaan yang Tuhan beri itu enggak asalan, tapi sungguh-sungguh sudah dimerdekakan. Namun janganlah, ini dia, kemerdekaan itu menjadi kesempatan untuk kita hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jadi apa artinya melayani sebagai orang merdeka? Itu berarti sebuah keputusan yang lahir dari pemahaman kita yang benar terhadap Injil yang murni. Kemerdekaan yang kita pahami itu dan kita mau melayani itu karena lahir dari hati kita yang sudah mengalami kasih Kristus. Yang sudah mengalami pertobatan, lahir baru. Melayani sebagai orang merdeka berarti orang yang melayani itu adalah orang yang sudah menerima anugerah Allah, menerima kasih karunia Allah, menjadikan Yesus satu-satunya juru selamat. Ini kebenaran yang akan terus berulang ya Bapak Ibu. Tapi ini kebenaran yang tidak boleh hilang dari diri kita. Tuhan Yesus yang sudah bebaskan kita dari perhambaan dosa, jerat maut, dan termasuk membebaskan kita dari hawa nafsu duniawi, hawa nafsu kedagingan. Maka kalau kita baca dalam Galatia selanjutnya, Paulus juga mengingatkan sampai mendetail di dalam ayat tentang perjabulan, iri hati, semua. Kan itu perbuatan dosa. Nah Bapak Ibu, hanya orang yang sudah mengalami itu. Hanya orang yang sudah mengalami kasih Kristus di dalam hatinya yang dapat melayani tanpa tekanan. Ya, tanpa beban. Saya hari-hari ini sering mendengar banyak pelayan-pelayan Tuhan di gereja yang mau cuti dulu, capek melayani. Semoga di sini nggak ada ya. Aduh, udah kok saya lagi. Emang terus pelayanan tuh apa? Pelayanan yang lahir dari hati yang sudah dimerdekakan itu, mengalami kasih Tuhan. Pelayanan tadi kesaksian dari WL, sukacita luar biasa, ya. Bahkan dia mengalami kebebasan. Dia bahkan melihat bagaimana orang lain juga bisa melayani. Lepas dan selalu dirindukan. Kalau boleh orang ditunggu nih. Saya jadwalnya kapan lagi gitu ya. Kesempatan untuk melayani kapan lagi. Melayani dengan sukacita. Bukan dengan beban. Aduh aku gak bisa leluasa lagi. Mau liburan, mau holiday. Teman-teman mau reuni gak bisa. Tugas. Saudara, kalau masih ada orang yang melayani seperti itu, dia mulai menyimpang dari kebenaran Injil. Dia mulai lupa panggilan dia sebagai orang merdeka. Saudara, kita tahu bahwa ada tradisi di gereja Isa Al-Masih, setiap kali ada baptisan, setelah dibaptis mereka diarahkan mau melayani di mana. Karena kan diajarin di katekisasi kalau sudah hidup baru dalam Tuhan, kamu juga bisa ikut ambil bagian melayani. Bahkan gereja-gereja tertentu ada syarat. Mau melayani itu dikasih kursus
pelayanan. Ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Supaya orang yang melayani itu sungguh-sungguh memahami kenapa dia melayani. Saudara, itulah pemahaman pertama yang saya ingin kita ingat. Bahwa kalau saya menyebut melayani sebagai orang merdeka, ingat. Saya orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Sudah mengalami kasih Kristus. Sudah mengalami kemenangan atas dosa, atas maut, atas hukum Taurat. Ini pegangan kita dan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan dari yang lain. Nah, yang kedua, melayani sebagai orang merdeka itu ternyata sama seperti ketika kita sudah biasa menyebutnya ya, bahwa melayani itu yang benar tuh ya melayani dengan kasih. Maka kita baca tadi bukan? Jangan gunakan kesempatan ini untuk hidup sesukamu. Mari layanilah sesamamu. Layanilah satu dengan yang lain. Begitu orang memilih Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dia dimerdekakan. Maka pada saat yang sama juga hati dia terima kasih. Ya, saya juga baru sadar ini Paulus hanya sesingkat ayat itu dia mau mengingatkan terutama orang yang percaya Taurat banyak sekali, tapi disimpulkan bahwa kalau kamu sudah mengalami kasih, kasihilah, layanilah orang lain dengan kasih. Karena satu perintah utama yang diangkat oleh Paulus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, di tengah dunia yang semakin egois, di mana-mana orang mengutamakan dirinya sendiri, mengangkat dirinya sendiri, merasa orang lain nggak bisa, saya yang paling bisa. Tapi juga ada orang-orang yang apatis. Tapi kita hadir di sana sebagai orang-orang yang merdeka, kita tetap memiliki hati yang mau mengasihi sesama kita. Di tengah pergaulan yang syarat dengan kepentingan untuk memiliki kepentingan, syarat dengan apa yang kira-kira lebih menguntungkan dia, kita tetap hadir di sana sebagai orang merdeka yang punya kasih yang tulus. Di tengah banyak ujaran kebencian yang kita lihat berseliweran di sosial media, kita memiliki tetap menjaga hati kita untuk memiliki kasih yang menerima, kasih yang mengampuni, kasih yang menghargai. Saudara, kalau di WA group itu kan macam-macam ya. Ketika ada seorang membela kelompok ini, wah udah lagi semua saling menyerang. Dan waduh, ujaran kebencian mulai muncul dan akhirnya ini grup hamba Tuhan loh, kaget. Saya bacanya, kok jadi malah perang sendiri di antara mereka. Karena sudah mulai mengungkit-ungkit justru kesalahan orang lain. Mengangkat-angkat orang lain. Udah ngepros sana ngepros sini. Nah, ini suasana dunia seperti itu Bapak Ibu. Tapi biarlah kita hadir sebagai orang merdeka yang punya hati tetap mengasihi siapapun juga. Pemimpin yang ada sekarang ini kasih mereka. Dan kasih itu bukan berarti menyetujui tindakan mereka, tapi kasih bisa kita tujukan lewat doa-doa kita. Lewat kita tidak ikut-ikutan merusak suasana sosial media dengan hal-hal yang buruk. Kita doakan, kita cari hal-hal yang positif untuk membangun. Di tengah masyarakat yang terkotak-kotak dengan agama ini, agama itu. Bahkan dalam gereja tuh kelompok ini, kelompok itu. Wah, sudah terkotak-kotak semua. Tapi yang Tuhan lihat dari semua keadaan ini, apakah kita sebagai orang merdeka hadir di sana dan tetap mengasihi sesama, mengasihi terus menerus, mengasihi tanpa membeda-bedakan. Orang kalau mau mengasihi, mengasihi aja. Bukan karena mengasihi karena dia baik sama saya mengasihi. Ada pengalaman lucu nih saya baru-baru ini. Ya karena saya mendadak harus pulang, sederhana mungkin kecil.
Aduh kok mepet ya, saya mau cari oleh-oleh. Pengen selalu mama itu kalau mau pulang atau mau pergi kemana aja pengen oleh-oleh. Tapi kok saya kalau bawa oleh-oleh kayaknya orang gak peduli, ya biasa aja. Loh kata anak saya, emang mama kalau mau ngasih oleh-oleh tunggu tanda terima kasih. Bukan sih, cuman kelihatan lah dari sikap orang itu kalau kita bahas sesuatu, aduh terima kasih kok repot amat gitu atau apa. Ini kok kayaknya cuek aja, dingin, mendingan gak usah deh gitu kan. Saya diingatkan lagi, lu mengasihi mereka enggak? Ngasih makasih aja, gak pakai syarat apa-apa. Hati yang merdeka itu pilihannya ya mengasihi tanpa embel-embel. Tanpa dihargai enggak apa-apa. Tanpa diresponi enggak apa-apa. Ya kasih. Dan itulah yang tumbuh di dalam diri kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Kristus. Ingat, kita sudah diselamatkan. Kita sudah diampuni dosanya. Kita sudah dijamin kehidupan kita kekal di surga. Ini harus ada dalam diri kita. Dan itulah yang akan menolong kita bagaimana menjalani hidup kita tiap-tiap hari dalam keseharian kita. Kebenaran inilah yang selalu menggerakkan kita. Dan gak usah bingung. Selama kita selalu ingat akan kebenaran ini, maka ingatlah. Tuhan Yesus mengatakan untuk kita menghindar dari dosa atau kebebasan untuk kita, kesempatan untuk melakukan dosa gak akan terjadi. Kalau kita memilih menggunakan kesempatan untuk mengasihi. Bapak Ibu, mengasihi itu gak pernah habis. Sungguh mengasihi itu terus menerus gak pernah habis dan itu membahagiakan. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita memutuskan untuk melayani Tuhan. Berapa banyak yang sini melayani Tuhan? Gak usah angkat tangan. Saudara tahu sendiri siapa yang sudah terlibat dalam pelayanan. Saya mau berkata bahwa itu sebuah keputusan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Itu keputusan yang sangat penting karena itulah respon kita terhadap kasih Tuhan. Jadi kalau kita bilang saya sangat dikasihi Tuhan, terus apa yang kamu lakukan? Saya melayani Tuhan. Jadi ingat ya, melayani Tuhan itu ya karena mengasihi. Karena kita mau membalas, walaupun kita tidak bisa mungkin membalas sepenuhnya. Tapi itu respon kita terhadap kasih Tuhan. Yang tadinya seharusnya saya binasa, tapi Tuhan menyelamatkan saya sehingga saya terlepas dari jerat maut itu. Tadinya saya tidak tahu bagaimana hidup yang benar, hidup tanpa arti, tanpa tujuan. Tapi melalui Kristus saya hidup, tadi lagu mengatakan penuh warna. Ya, penuh warna, indah, penuh arti. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengerti hal ini, paham dan mempercayai dan pegang itu baik-baik. Maka kita tidak akan membiarkan diri kita lagi untuk diperbudak oleh dosa. Untuk diperbudak oleh keinginan-keinginan duniawi. Kita melayani karena kasih Kristus. Saudara, tadi Pak Walman tanya saya, Ibu kok sekarang banyak di NTT? Kayaknya saya pernah singgung di sini. Kalau nggak salah, Pak saya berdoa untuk NTT. Untuk usia saya ngapain harus merantau lagi gitu ya Pak ya. Maunya sih udah nyaman-nyaman aja di Jakarta, semua enak gitu. Tapi karena kasih. Melihat anak-anak yang di sana masih banyak yang perlu Injil. Karena itu adalah hukum yang terbesar saudara. Kasih. Dan apalagi ketika saya merenungkan bagian ini. Bahwa untuk kita menghindari dari perbuatan dosa. Kesempatan untuk berbuat dosa itu kan banyak sekali Bapak Ibu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tapi kalau hati kita tuh sudah dipenuhi oleh kasih. Dan kasih itu kita salurkan dalam doa, dalam tindakan. Ya, kasih itu kan tidak hanya kita wujudkan dalam pujian yang penuh semangat, penuh gairah. Penuh semangat, penuh gairah plus. Ketika dalam hidup sehari-hari orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan kasih itu. Ya, jadi satu paket Bapak Ibu. Kadang-kadang kan banyak orang Kristen. Wah pokoknya di gereja ibadahnya oke udah itu puas.
Sementara dalam keseharian hidup tiap-tiap hari seperti apa? Banyak orang merasa kecewa. Saya kebetulan mau di minggu terakhir mau pulang, saya ketemu dengan satu keluarga yang cinta Tuhan. Istrinya yang sudah lebih lama, suaminya baru. Karena masih baru jadi maklum. Baru dia bilang sama saya, "Bu, kenapa sih Bu? Banyak STH, MTH." Aduh, pendeta-pendeta ini yang jadi sasaran ini Pak Walman. Kenapa mereka begini, begitu. Karena dia kecewa. Kan kalau belum dewasa kan pasti yang dilihat kehidupan orang itu. Kamu jadi Kristen tuh seperti apa? Dia bukan Kristen tapi karena memang dia berlatar belakang orang yang selalu berbuat baik. Dia merasa ya harusnya lebih baik. Malah orang Kristen kok hidupnya seperti ini. Yang itulah sampai saya diam aja. Saya sedih melihat hal itu. Tetapi kita dan saya juga bersyukur ya, saya beberapa bulan lalu juga berkesempatan melayani retreat jemaat di Jawa Timur, Gereja Islam Masih Wanita kumpul. Nah saya kagum karena saya berjumpa dengan orang-orang yang sangat setia melayani Tuhan. Orang yang bisa setia dan bertahan itu pasti karena hati yang mengasihi, yang dia pelihara. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan yang sudah mengasihi kita, mengaruniakan Kristus yang memerdekakan kita. Kita diteguhkan bahwa kita dipanggil untuk merdeka, artinya kita dipanggil untuk mengasihi. Jadi kalau kita bilang kita melayani sebagai orang merdeka, itu sama dengan kita melayani dengan kasih. Orang yang belum merdeka dia tidak bisa mengasihi. Dia masih terikat dengan dosa. Dia masih terikat dengan kebencian, kemarahan, dan keegoisan. Tapi orang yang sudah mengalami kasih, dia tidak lagi terikat dengan semua itu. Tapi dia leluasa, bebas. Indah sekali saudara, kita kalau yang sudah hidup dalam keputusan memilih untuk mengasihi tanpa ada alasan apapun. Pokoknya saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi pekerjaan Tuhan, saya mengasihi orang lain di sekitar. Karena kita kalau bilang mengasihi Tuhan kan harus ada wujud ya, harus yang terlihat dan yang dirasakan. Maka Paulus tidak singgung-singgung sih soal mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama. Layanilah seorang dengan yang lain, dalam bahasa terjemahan yang lain. Layanilah seorang. Bila kita sudah mengambil keputusan untuk melayani seorang dengan yang lain dengan kasih, itu berarti kita sudah merdeka. Ya, jadi kalau saya bilang merdeka begitu ya, saudara sudah merdeka untuk apa? Nggak usah bingung-bingung. Merdeka karena kasih di dalam kita yang menggerakkan semua gerakan pelayanan kita. Kalau dalam negeri ini merdeka, tapi kalau saya ke NTT kayaknya mereka kesian belum merdeka. Ada desa yang belum ada listrik, ya sekolahnya masih parah. Aduh sedih banget saya melihat itu. Transportasi perjalanan sudah puji Tuhan kemarin ada jembatan, kami harus pakai 4-wheel drive untuk tembus ke sebuah desa yang jauh, melewati beberapa sungai, masih sangat terpuruk. Kita bersyukur kalau mereka tidak mengeluh kepada pemerintah. Ya mungkin ada yang mengeluh-mengeluh, tapi kalau mereka sudah hidup dalam Kristus, mereka sudah mengalami bagaimana satu desa sudah bersyukur banget ada guru-guru yang dikirim Tuhan, mereka sangat dukung ya. Di sebuah desa yang paling ujung mereka masyarakatnya tuh sangat mendukung guru-gurunya, bahkan minta jangan diambil ya guru-guru itu, biar mereka tetap melayani di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga bersyukur bertemu dengan seorang opa yang sudah tahun ini 90 tahun, namanya Opa Christian. Dia sebenarnya dari Ambon tapi kemudian dia melayani di NTT. Dia membuka panti asuhan, rumah kasih namanya. Ume Manekan, rumah kasih. Dan itu udah berdiri dari tahun 62. Dan dia bersaksi bagaimana Tuhan memberkati panti asuhan ini. Karena dia mengajarkan dia, istrinya, anak-anaknya bagaimana mewujudkan kasih kepada sesama. Kepada orang yang terpinggirkan, kepada orang yang tidak punya orang tua, kepada orang yang dibuang. Dan ada begitu banyak cerita tiap-tiap hari, tiba-tiba ada orang kirim seorang anak yang dibiarkan oleh ibunya masih bayi.
Akhirnya orang ambil dan dibawa ke tempat itu. Dan saya tanya udah berapa banyak anak-anak panti di sini? Oh udah 1000-an orang bergantian dan mereka juga tetap dipelihara. Ketika sudah ada mahasiswa mereka usahakan supaya bisa ada tempat tinggal di Kupang dan mereka bisa terjaga juga di sana. Karena menurut mereka Bapak Ibu, kalau anak-anak mereka yang lulus SMA, kalau katanya nih menurut cerita mereka, kalau mereka merantau ke Jawa itu sebenarnya bagus. Mereka lebih baik. Tapi karena kondisi ya udah mendingan tetap di Kupang tapi dirawat. Nah, wah kalau diceritakan yang pernah tinggal dan dirawat di panti asuhan ini, mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Bahkan ada yang jadi guru besar di STT Jakarta. Wah, Opa ini senang sekali dan Opa itu selalu berbinar-binar berbicara tentang kasih. Saudara, melayani dengan kasih itu ternyata sebuah kemerdekaan yang luar biasa. Orang yang melayani sebagai orang merdeka, ya melayani dengan kasih. Dan kasih yang nyata. Bukan kasih yang hanya diucapkan, tapi kasih yang nyata. Dan banyak sekali sekarang ini kita melihat bagaimana Tuhan menggerakkan banyak anak-anak Tuhan yang giat dalam pelayanan misi. Mereka tidak hanya bicara, mereka tidak hanya menyanyi di gereja, tapi keluar pergi melayani orang-orang yang memerlukan, yang butuh kasih. Dan di sanalah kasih itu semakin bertambah. Jadi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ketika kita sudah melayani dengan kasih, kasih itu hidup, bergerak, dan terus tiada pernah berhenti. Gak mungkin berhenti. Itu yang saya alami, saudara. Tambah umur, ya boleh saya tambah umur, tapi kasih saya tuh tambah-tambah. Gak mau dibatasi dengan cukup di GIA Raja Wali saja. Sudah di GIA Raja Wali sudah banyak hamba Tuhan. Saya apa yang Tuhan mau. Dan ketika Tuhan memperlihatkan NTT untuk saya, saya banyak kerinduan, saya catat terus. Saya akan apa? Saya belum punya rumah di sana, tapi saya sudah punya ruang doa di sana. Untuk dari ruangan kecil itu saya ingin banyak hal yang Tuhan perbuat. Saya bersyukur karena itu janji Tuhan. Ketika kita menjadi milik Kristus, Tuhan menyediakan perbuatan-perbuatan baik yang kita bisa lakukan. Perbuatan-perbuatan kasih yang bisa kita lakukan. Dan orang-orang yang mau mentaati melakukan makin mendapatkan, makin dibukakan. Luar biasa. Sampai saat ini dalam usia sekarang ini saya mau menyaksikan sungguh kasih Kristus itu begitu hidup. Kita tidak hanya bilang bisa mampu mengampuni orang lain, menerima orang lain, menghargai orang. Tapi kasih itu terus menggerakkan kita untuk berbuat lagi, berbuat kasih. Semakin kita berbuat kasih, semakin bertumbuhlah kasih itu dalam diri kita. Semakin bertumbuhlah pengenalan kita akan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dulu mungkin kita paham Tuhan mengasihi saya masih dalam terbatasan ini. Sedih bukan kalau dalam jemaat ketika kumpul entah KPK atau apa. Ayo kesaksian tentang kasih. Kayaknya kering deh. Kasih yang seperti apa sih? Gimana mau bicara kasih kalau suami pasangan saya tidak mengasihi dan lain sebagainya. Karena kita batasi. Tapi kalau pagi ini Tuhan ingatkan kita. Melayani sebagai orang merdeka. Ingat. Melayani karena kasih. Kasih yang sudah menyelamatkan kita. Yang sudah menjamin kehidupan kita yang kekal. Yang sudah memberikan kita kehidupan yang akan terus dituntun oleh Tuhan. Itu kita hidupi. Masuki jalur itu. Dan di sanalah saudara akan menemukan bagaimana mengasihi. Ya, jadi ada tindakan ya Bapak Ibu, gak pasif. Mengasihi satu dengan yang lain. Mulai dalam keluarga Bapak Ibu. Mulai dalam keluarga. Kita praktek tiap hari itu dalam keluarga. Jangan sampai kita pelayan Tuhan terlihat hebat di mimbar. Terlihat hebat dalam pelayanan seharian. Tapi dalam keluarga kita dilihat anak tidak mencerminkan kasih itu. Sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Marilah
Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu di sini sudah memilih untuk melayani bukan karena apa-apa tapi karena kasih. Melayani karena sudah dikasihi. Melayani karena ada kasih yang menggerakkan kita. Dan kita dapat bertahan setia tak tergoyahkan sampai saat ini. Puji Tuhan. Mari terus lanjutkan. Bila ada orang-orang yang setia, yang melayani dengan penuh kasih, itu akan mempengaruhi yang lain. Maka orang-orang yang kita layanilah yang akan merasakan. Dan mereka pun tertular untuk mengalami kasih sebagaimana yang kita teladankan kepada mereka tiap-tiap hari. Saudara, mengapa gereja selalu mengajak kita untuk melayani? Bahkan almarhum suami Pak Samuel itu, tidak apa-apa gerejanya 200, pelayannya 180. Memang harus semua melayani. Semua yang sudah bertobat, semua yang sudah menerima Tuhan Yesus, semua yang percaya Yesus satu-satunya juru selamat, semua yang tahu bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, iya, responnya adalah melayani. Nah, kalau ada yang masih belum melayani, kita ajarkan, kita ajak mereka, kita beri kesempatan lagi untuk melayani. Jadi sangat menyenangkan Bapak Ibu kalau Tuhan juga menjumpai di sini banyak yang sudah melayani. Bagi yang belum melayani, tanyakan pada dirimu, apakah engkau masih belum mengalami kasih sehingga engkau belum mampu untuk mengasihi. Dan ingatlah bahwa kalau kita mau melayani sebagai orang merdeka, cuma satu. Layanilah dengan kasih. Itu kemerdekaan yang luar biasa. Gak akan bisa dibelenggu oleh omongan orang. Ya, oleh penilaian orang. Kita gak akan dibelenggu oleh batasan-batasan yang membuat kita tidak berdaya. Wah, saya masih selalu ingat kok ini. Ini salah satu pembentukan Tuhan untuk diri saya. Ketika saya di gereja Islam masih tidak bisa ditabiskan pendeta muda. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, saya tetap melayani. Dan saya juga tidak keluar dari Islam Masih. Tetap pendeta itu, pendeta muda itu pemberian Tuhan. Orang gak setuju, oke. Jadi melayani karena kasih. Jadi marilah di bulan kemerdekaan ini Jemaat Gia THB, marilah panggilan kita sebagai orang merdeka ya. Nah, tiap kali kita merayakan kemerdekaan ini harus merefreshing kita lagi. Merdeka yang kita terima dalam Tuhan itu sebuah kemerdekaan yang mengingatkan kita apakah hati kita ini masih punya kasih terhadap orang lain, terhadap sesama. Kalau kita punya kasih berarti di dalam hati kita tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, tidak ada kepahitan. Wah, saudara akan selalu diberi semangat, kekuatan, penuh gairah untuk melayani Tuhan. Saya bayangkan waktu saya muda itu seperti WL tadi itu. Siapa namanya? Siapa? Oh, Stephen. Semangat banget Bapak Ibu. Nah, ini semangat ini perlu ditularkan. Kasihnya meluap, kasih meluap. Dan dia melayani, saya mau garis bawahi bukan karena dia punya talenta. Karena kasih itu yang lahir, yang perlu dia responi dan itu dia kembangkan lewat talenta-talenta yang ada. Mari Bapak Ibu, jika engkau mau menikmati kemerdekaan dalam Kristus, mari melayani. Melayani dengan kasih. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pertama-tama kami ingin sekali mengucap syukur karena Tuhan yang sudah mengasihi kami. Mengaruniakan putramu yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Untuk melepaskan kami dari jerat hukum, jerat dosa, jerat hukum Taurat dan segala keinginan-keinginan daging. Sehingga kami boleh Tuhan bawa dalam rencanamu yang indah. Kami menjadi orang-orang merdeka sehingga kami dapat mengasihi. Kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami boleh dimampukan untuk melakukan kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh dituntun oleh Roh-Mu. Kami sadar Tuhan,
Kalau bukan Engkau yang menuntun kami, memang kami seringkali masih tergoda dan ingin kembali dalam kehidupan kami yang lama. Namun kami bersyukur kebenaran firman Tuhan terus mengingatkan kami. Supaya kami kembali dalam kebenaran Injil yang murni. Kami sudah Engkau selamatkan dan itu cukup. Di dalam Yesus Kristus ada kemerdekaan yang sempurna, total. Sehingga kami dapat mengalahkan semua kekuatan-kekuatan si jahat yang mau merusak kehidupan kami. Bahkan Engkau memampukan kami untuk mengalahkan segala bentuk kepahitan masa lalu kami. Karena kasih Kristus yang memenuhi hati kami. Ya Tuhan, marilah kembali pagi ini Engkau memenuhi hati seluruh jemaat-Mu di sini dengan kasih-Mu. Oh Tuhan, biarlah kasih itu mengalir. Memenuhi, membuat kami sadar lagi. Kalau kami masih tetap beribadah. Karena Tuhan yang menggerakkan kami untuk kami ingat tentang kasih itu. Namun Tuhan juga ingin mendorong kami untuk menghidupkan kasih itu dalam pelayanan kami. Karena dengan kasih itu kami harus tunjukkan bagaimana kami mengasihi orang lain. Mengasihi sesama kami. Dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Biarlah itu nampak dan begitu hidup. Semua orang yang ada di sekitar kami boleh merasakan pelayanan yang indah dari kami. Melalui perhatian kami, sapaan kami, melalui doa kami, melalui kesaksian hidup kami. Kasih itulah yang menggerakkan semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya kebenaran ini ada di hati kami semuanya. Dan Tuhan terus menghidupkannya tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Atas nama Gembala, Majelis, dan Jemaat Gereja Islam Masjid Taman Harapan Baru, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Vera Akis atas berkat firman Tuhan yang diberikan. Semoga Tuhan selalu memberkati dalam pelayanan yang ada, keluarga, dan apapun yang dilaksanakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi pengumuman. Mungkin dari tim multimedia dapat ditampilkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, minggu depan ada ibadah perdana untuk kaum pria ya, di hari Sabtu tanggal 30 Agustus di sini. Nah, untuk jamnya kita akan diadakan di jam 10.30 sampai selesai dengan pembicara Pendeta Walman Tumanggor. Ayo bapak-bapak kaum pria gitu ya, bisa hadir di sini. Mungkin Pak Patikos tadi, ini bukan kaum dewasa pria doang ya, tetapi yang memang pria ya, remaja juga nggak apa-apa sih kalau mau ikut kalau pria ya, kalau nggak salah. Nah ini bisa, terus yang wanita jangan datang tapi ya. Terus setelah ibadah ini akan diadakan rapat panitia Natal gitu ya, jadi rapat panitia Natal di sini, ini coba saya bacakan titipan dari ketua. Ya, ini melayani Tuhan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ketua panitia Ibu Jessica Adi Saputro dengan wakil Bapak Yosep, penasehat Bapak Pendeta Walman, bendahara Ibu Meli dan sekretaris Sevin. Itu untuk BPH-nya. Demikian juga ini nggak usah saya bacain divisinya tapi nama-namanya saja. Bapak Christian, Ibu Marlinvia, Saudari Chloe, Saudari Vanessa, Saudara Josel, Saudara Steve, Saudara Bima, Ibu Joanna, Saudara Adi, Ibu Oltina, Ibu Manda, terus Saudara Samuel, Saudara Timothy, Saudara Jevon, Saudara Ibu Justina, Ibu Liani, Ibu Susisam, Ibu Justini, Bapak Patikos, Saudari Amadea, Saudari Karina, Saudara Stephen, Bapak Simare-Mare, Saudara Adi, dan Bapak Wowo. Jangan lupa kita akan adakan meeting untuk Natal kita gitu ya, melayani Tuhan dengan penuh kemerdekaan. Dan kita mungkin akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Suratin, Ibu Yuli, dan Sarah. Kayaknya hadir beberapa sih tadi aku lihat ya. Nah karena beberapa hadir kita mau menyanyikan satu lagu sebagai ucapan. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Sehat selalu dan semakin Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Oke,
kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Saya undang untuk singer, asar kolektan, tim dancer, dan semua yang terlibat boleh dapat maju ke depan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami adalah alat-alat Tuhan ya Tuhan untuk melayani Tuhan maupun melayani sesama kami dengan penuh kebebasan kemerdekaan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan di mana kami boleh mendengarkan firman itu dan saat ini ya Tuhan kami akan mengimplementasikannya sebagai rasa cinta kami ke hadirat-Mu melalui persembahan kami ya Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan ya Tuhan agar segenap pemberian kami ini benar-benar pemberian yang membuktikan bahwa kami mencintai Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Dan bahwa ya Tuhan dengan adanya ini ya Tuhan kami pun dapat menjadi alat Tuhan yang dapat ya Tuhan mendukung perkembangan gereja ini, pelayanan gereja ini baik untuk gereja secara lokal maupun pelayanan-pelayanan lain di luar ya Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan agar ini penuh dengan rasa ucapan syukur ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan setiap pelayan Tuhan yang terlibat, baik itu tim kolektan maupun majelis pengelola ya Tuhan. Engkau berkati agar dengan pelayanan mereka ya Tuhan, Tuhan semakin memberikan hikmat dan Tuhan memberkati mereka apapun yang dikerjakan ya Tuhan tidak sia-sia tetapi memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan persembahannya akan dikelola dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan melalui persembahan ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Setiapmu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan buat kasih setia dalam hidupku. Ku bersyukur. Jemaat saya undang bangkit berdiri sebelum kita masuk ke sesi doa syafaat, kita nyanyikan lagu dari awal kembali. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu, terjadi di hidupku. Kau
Kami rindu Tuhan supaya syair lagu yang kami nyanyikan bukan hanya sekedar formalitas yang keluar dari mulut bibir kami, tetapi atas kesadaran dan keyakinan kami akan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang patut dan pantas untuk kami syukuri, karena sesungguhnya kami tidak layak menerima segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi Engkau telah melayakkan kami, bahkan Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu dan sebagai ahli waris dalam kerajaan-Mu, dan Engkau telah mempercayakan setiap tanggung jawab kepada kami untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu dan merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah melayani kami. Tuhan akan terus mengurapi dalam setiap pelayanan, dalam setiap hari-harinya Tuhan mengurapi dan memberikan kesehatan, kekuatan, serta berkat-berkat yang melimpah. Demikian juga kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan akan terus memberkati mereka, bahkan memakai mereka lebih lagi boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat yang sudah hadir, Kau yang akan terus memberkati mereka, menopang mereka, menuntun setiap langkah mereka. Kau tahu juga akan kebutuhan mereka, pergumulan dan beban hidup mereka. Tuhan selalu menjadi pertolongan bagi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami berdoa juga buat jemaat yang tidak hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada. Engkau yang akan melawat mereka apabila mereka sedang undur dari hadapan Tuhan. Bangkitkan kembali iman mereka dan roh mereka, sehingga roh mereka boleh menyala-nyala kembali dan mereka semakin sungguh-sungguh setia dan bertekun dalam beribadah. Dan semua anak-anak Tuhan boleh berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan suara-Mu dan mencari wajah-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Ibu Yuli, Ibu Suratin dan Saudari Sarah. Kau yang akan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, bahkan pakai mereka Tuhan lebih lagi menjadi alat di tangan-Mu. Dan bahkan dengan bertambahnya usia mereka, maka kasih karunia Tuhan semakin melimpah dan Kau pakai mereka menjadi alat yang luar biasa. Kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, biar kiranya Tuhan akan terus menyatakan kuasa-Mu dan melawat kami, supaya kami semua boleh merasakan kebangunan rohani dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu supaya kuat kuasa Tuhan yang melawat bangsa ini. Kau urapi para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan hati nurani yang murni. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa silahkan duduk, selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.